Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas biarkan uang mencarimu setelah tahu ini. Mau melepaskan ketika bekerja dengan alam semesta, terkadang Anda harus bertindak berdasarkan inspirasi yang datang, dan terkadang Anda harus melepaskan memikirkan bagaimana mewujudkan ide atau tujuan itu. Menetapkan niat untuk apa yang Anda inginkan dan kemudian lepaskan, jangan berusaha mengendalikan hasilnya. Tetapi kebanyakan orang sulit melepaskan diri di mana di saat yang sama selalu memikirkan secara aktif untuk hal yang sangat diinginkan tersebut. Contoh klasik, butuh uang untuk membayar hutang, sudah ditagih oleh kreditur atau debt collector. Sudah menjadi sifat alami manusia untuk selalu menginginkan sesuatu, tetapi karena Anda adalah juga co-creator, pencipta, tapi bukan pencipta utama, hal terbesar yang bisa menghentikan Anda dari mendapatkan apa yang menjadi tujuan adalah ketika Anda secara konsisten terus-menerus berfokus pada kekurangannya. Dengan begitu, Anda seperti memberitahu alam semesta, melalui getaran Anda, untuk membawa lebih banyak lagi kekurangan semacam itu. Sederhananya, ketika Anda fokus pada bagaimana mendapatkan hal yang Anda inginkan itu, Anda benar-benar berfokus pada kenyataan bahwa Anda memang belum memilikinya. Berfokus pada bagaimana Anda akan mendapatkannya adalah sama dengan pemikiran berfokus pada tidak memilikinya. Dalam realitas yang umumnya diikuti oleh begitu banyak orang adalah berfokus pada bagaimana mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini akan menghabiskan 90% dari kekuatan otak Anda. Mungkin Anda berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan jika saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya? Anda melihat orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan karena melibatkan semua strategi yang mereka gunakan dan target terukur yang mereka pasang. Ini umum kita jumpai di ilmu motivasi dan manajemen. Melepaskan adalah tentang mengetahui kapan saatnya untuk mendorong dan kapan saatnya untuk melepaskan. Ketika Anda belajar untuk melepaskan, Anda akan menemukan kedamaian sejati di tengah keadaan yang mengganggu. Anda juga akan menemukan situasi akan bekerja dengan lebih mudah. Melepaskan tidak hanya berguna ketika terjadi hal-hal buruk. Ini juga dapat membantu dalam proses kreatif Anda. Jika Anda menemukan diri berjuang untuk menemukan ide brilian Anda berikutnya, lepaskan itu dan biarkan alam semesta bekerja untuk Anda. Tapi seringkali Anda hanya akan aktif melepaskan ketika sudah tidak tahan lagi dengan situasi tersebut. Anda mungkin telah belajar sesuatu di masa lalu dengan keadaan tertentu dalam hidup Anda. Namun, jika ini dibiarkan, situasi ini dapat membebani sehingga Anda mulai belajar melepaskannya. Terjadilah pemilahan sendiri secara alami tanpa keterlibatan Anda secara sadar. Belajar melepaskan akan membuat Anda yang tadinya melekat seperti tergenggam erat, secara alami memilih diri sendiri tanpa keterlibatan Anda secara sadar. Melepaskan dimulai dengan pikiran dan emosi Anda, dan kemudian meluas ke setiap aspek kehidupan Anda. Anda dapat secara sadar mempraktekannya dengan mengubah kata-kata dalam afirmasi atau sesuatu yang menimbulkan perasaan lega dalam emosi Anda. Istilahnya menyusun kalimat afirmasi yang tepat, sesuai dengan kondisi pikiran bawah sadar pribadi, sehingga mudah untuk melepaskannya. Ini bukan tentang melepaskan untuk mendapatkan hasil tertentu. Ketika Anda berpikir seperti itu, ini seperti tidak masuk akal karena melepaskan untuk mendapatkan hasil tertentu menyiratkan bahwa Anda masih terikat secara emosi dengan hasil tersebut. Setiap subjek yang dapat difokuskan oleh pikiran Anda sebenarnya adalah dua subjek potensial. Subjek-subjek itu adalah memiliki apa yang Anda inginkan dan kurangnya apa yang Anda inginkan. Inilah keanehannya. Contoh, Anda mengatakan ke diri sendiri, saya menginginkan 1 miliar rupiah dalam rekening saya. Di satu sisi Anda menginginkan uang 1 miliar rupiah, tetapi di saat yang sama itu menyiratkan kekurangan,
Karena menginginkan sesuatu itu karena hal tersebut kurang atau tidak ada padanya, bukan? Terkadang perasaan ingin memiliki ini sedemikian kuatnya yang sama saja dengan perasaan kekurangan, sehingga semuanya meliputi Anda membuat Anda seperti terbelenggu oleh keinginan. Sampai suatu ketika hal yang dapat Anda lakukan adalah menyerah pada emosi, perasaan yang bergerak melalui Anda. Itu karena ketika Anda mulai melepaskannya, Anda tidak lagi menghalangi alam semesta untuk memberikan apa yang Anda niatkan dengan mudah. Ketika Anda melepaskan, Anda membiarkan alam semesta mengambil kendali. Cara melepaskan. Ada banyak cara untuk melepaskan secara aktif. Bisa dengan membakar sesuatu yang ditulis terlebih dahulu, hal-hal yang mengingatkan Anda dan membuat keterikatan secara emosi, yaitu apa yang dinamakan latihan kesadaran emosi. Apa yang dilepaskan di sini adalah emosi negatif yang biasanya tetap ada pada saat Anda berproses manifestasi dengan hukum tarik-menarik. Contoh kasus. Anda mengatakan ke diri sendiri atau memiliki afirmasi, saya terbuka menerima uang dari segala arah, termasuk dari arah yang tak terduga-duga. Tetapi di suatu hari, entah kenapa masih timbul perasaan bahwa menghasilkan uang kok ternyata tidak mudah. Uang yang datang masih belum sesuai harapan. Kok belum ada tanda-tanda uang muncul? Di sini kita mendapatkan 3 contoh pikiran perasaan yang bisa menghalangi energi manifestasi keuangan Anda. Menghasilkan uang tidak mudah, uang datang belum sesuai harapan, dan belum ada tanda-tanda uang muncul. Sekarang ambil kertas, tulis ketiga perasaan negatif yang muncul tadi, tetapi diawali setiap kalimatnya dengan frasa tidak apa-apa. Jadinya seperti ini. 1. Tidak apa-apa, saya merasa bahwa menghasilkan uang itu tidak mudah. 2. Tidak apa-apa, saya merasa uang yang datang belum sesuai harapan. 3. Tidak apa-apa, saya merasa belum ada tanda-tanda uang muncul. Tambahkan daftar perasaan negatif yang muncul di kemudian hari jika ada. Sebelum kemudian Anda bisa bakar kertas yang berisi daftar tadi. Tetap gunakan frasa tidak apa-apa di depan setiap kalimat yang Anda tulis. Karena ketika Anda menggunakan frasa ini di depan bahasa Anda sedang melunakkan kebiasaan berpikir Anda. Saat Anda melunakkan kebiasaan berpikir Anda mengizinkan kemungkinan pemikiran atau perasaan yang berbeda. Tidak apa-apa bahwa Anda belum mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tidak apa-apa bahwa pada saat ini Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan. Tidak apa-apa bahwa Anda mungkin merasa takut atau frustasi atau ragu-ragu atau marah. Mungkin kebiasaan berpikir lama akan muncul kembali atau sesuatu di dunia luar akan terjadi yang membuat Anda bereaksi negatif. Anda mungkin berinteraksi dengan orang-orang atau melihat berita yang membuat Anda menjadi negatif. Anda tidak perlu melakukan ini untuk jangka waktu tertentu, hanya mengingat untuk melakukannya sekali sudah cukup untuk mendapatkan efeknya. Tetapi tergantung kondisi setiap orang yang berbeda-beda, tergantung pada bagaimana perasaan Anda. Anda mungkin merasa terinspirasi untuk melakukannya lagi dengan perasaan negatif yang lain. Menambah frasa pendek ini di depan segala sesuatu memiliki efek menenangkan. Menggunakan kalimat sederhana ini akan memungkinkan Anda menempatkan emosi negatif dalam konteks yang tepat. Karena biasanya ketika Anda pertama kali belajar tentang hukum tarik-menarik, naluri Anda biasanya adalah berusaha menghindari emosi negatif. Bahkan pelaku manifestasi yang berpengalaman pun masih akan mengalami emosi negatif. Itu bukan sesuatu yang harus dimusnahkan, tetapi itu bisa dilunakkan. Ketika Anda memiliki alat atau latihan untuk menghadapinya, Anda merasa diberdayakan. Saat Anda menggunakan latihan ini untuk mengatasi emosi negatif, Anda melepaskan kebutuhan atau berusaha dengan sengaja dengan kekuatan untuk mengubah emosi. Jika Anda tidak melepaskannya, Anda hanya akan lebih fokus pada emosi yang akan menjadi semakin besar. Semakin cepat Anda melepaskan emosi negatif, semakin cepat Anda dapat kembali ke keadaan emosi yang Anda inginkan. Emosi yang bergerak dengan lancar melalui Anda, biarkan getarannya selaras dengan sumber atau peluang di mana uang berada. Izinkan, biarkan uang yang mencarimu. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-201 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.